Julian dengan tegas mengatakan kepada Mama Lestari bahwa Pak Gunawan akan tetap melaporkan dirinya ke kantor polisi. Pak Gunawan merasa bersalah atas kejahatannya kepada kedua orang tua Safira dan Dania. Mama Lestari pun sontak terkejut. Selama Pak Gunawan koma, ternyata Pak Gunawan masih tetap memikirkan keadaan kedua orang tua Safira yang telah menghabisi kedua orang tua Safira dan telah mengambil semua harta kekayaannya. Mama Lestari tak mau jika Pak Gunawan melaporkan dirinya karena Mama Lestari akan jatuh miskin. Itulah yang ditakutkan oleh Mama Lestari jika Pak Gunawan mengakui semuanya di hadapan Safira dan Dania. Mama Lestari pun akan menghalangi Pak Gunawan kembali untuk melaporkan dirinya dan mengakui semua kejahatannya di hadapan polisi. Mama Lestari tidak mau karmanya terjadi kepadanya. Julian tidak akan membiarkan keluarga Mama Lestari bahagia. Mama Lestari harus mendapatkan balasannya. Julian memandangi foto Mama Lestari dan Julian yakin betul bahwa keluarga Lestari ada di balik kasus Safira yang membuat Safira menderita. Maka Julian akan memastikan, akan mencari sendiri bukti tersebut dan akan menjebloskan keluarga Pak Gunawan ke kantor polisi. Karena Julian yakin betul Rafael, Mama Lestari dan Pak Gunawan pasti terlibat di balik semua ini. Terlibat telah membakar rumah kedua orang tua Safira. Pak Gunawan terlibat di balik kematian kedua orang tua Safira. Disinilah Julian akan bereaksi dan akan bertindak untuk membongkar semua kejahatan keluarga Gunawan. Di rumah, Mona pun memandangi lukisan dari Jenna. Ternyata Jenna telah melukis Julian. Mona pun kaget. Julian ada di lukisannya sendiri. Sedangkan Mona tahu bahwa Julian sudah menikah dan istrinya saat ini sedang hamil. Sedangkan Jenna tidak mengetahuinya. Di saat Mona menanyakan siapa lelaki ini, apakah lelaki ini pacar atau cowoknya Jenna, tapi Jenna tidak memberi kesempatan kepada Mona untuk berbicara. Jenna langsung menarik lukisannya dari tangannya Mona, sehingga Mona tidak sempat menceritakan kepada Jenna bahwa Julian sudah memiliki istri. Di rumah sakit kembali Rafael menatapi wajahnya Pak Gunawan karena sampai saat ini pembunuhan yang terjadi kepada Pak Gunawan pelakunya belum ditemukan. Rafael berjanji kepada Mama Lestari bahwa Rafael akan mencari tahu dan akan mengejar siapa orang yang tega menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan dan sengaja ingin membunuh Pak Gunawan. Mama Lestari pun setuju kepada Rafael karena selama ini Mama Lestari dan Rafael serius mencari tahu siapa pelakunya. Justru Mama Lestari dan Rafael malah sibuk untuk mengurusi kehidupan Safira dan Julian dan sengaja membuat Julian dan Safira akan hancur dan membuat Safira difitnah oleh Mama Lestari. Saat inilah Rafael akan bertindak dan akan mencari tahu siapa pelaku di balik pembunuhan Pak Gunawan. Julian di rumahnya kembali menghubungi anak buahnya untuk segera meneror Mama Lestari. Julian tidak ingin melihat Mama Lestari bahagia hidupnya. Julian di sini ingin membuat Mama Lestari hidupnya saat ini merasa aman dan selalu gelisah agar Mama Lestari menyadari semua kejahatannya sehingga Julian lebih gampang untuk membongkar dan menjebloskan Mama Lestari ke kantor polisi yang telah membuat hidup Safira menderita. Karena Julian yakin betul bahwa Mama Lestari ada di balik rumah Safira terbakar secara 2 kali. Pasti Mama Lestari lah yang sengaja membakar rumah kedua orang tua Safira. Maka di sini Julian bertindak menyuruh anak buahnya untuk segera meneror Mama Lestari dan jangan membiarkan Mama Lestari lengah sedikit pun. Jangan disakiti, tapi harus ditakut-takuti. Dan di saat Julian menghubungi anak buahnya,
Dania. Ternyata Safira pun mendengarkan pembicaraan Julian dengan anak buahnya yang mengatakan untuk menakuti atau meneror Mama Lestari. Safira pun tidak diajak Julian diskusi terlebih dahulu karena Julian ingin menyelidikinya sendiri tanpa terlibatnya Safira. Di rumah sakit, Rafael dan Mama Lestari malah meninggalkan Pak Gunawan sendirian yang sedang tidur. Romi pun menyuruh anak buahnya untuk kembali menghabisi Pak Gunawan. Saat ini Romi setelah mengetahui bahwa Pak Gunawan sudah sadar dari komanya, Romi sangat khawatir jika Pak Gunawan membawa nama Romi ke kantor polisi atas semua yang telah diperbuatnya kepada kedua orang tua Safira dan Dania, dan termasuk yang telah menancapkan pisau di dadanya Pak Gunawan. Saat ini pun Romi sangat panik sekali jika dirinya harus mendekam di penjara. Sehingga di sini Romi menyuruh anak buahnya untuk segera menyingkirkan dan menghabisi Pak Gunawan. Terima kasih untuk para penggemar setia di Antara Dua Cinta. Kalian semua sangat luar biasa.